Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, ya, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media Yang minta sudah tolong. selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado,
Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan sedikit luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer, boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami meng-clearkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu,
Katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
ya, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai kemudian harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan yang luar biasa Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer, boleh turun fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami meng-clearkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo,
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan ya sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak
bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve
Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umumnya. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah
Program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kami mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami meng-clearkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun,
Kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar
Oke, Iya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah, dari sudah ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya, ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan, silakan, Panggung silakan. terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya Iya, sekali lagi terima ibu-ibu kasih. kita. Jadi fotografer boleh turun, fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Iya, ini- teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya, Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Adiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta sudah tolong. selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya
sekali lagi terima kasih. Kita jadi fotografer, boleh turun? Fotografer sudah selesai ambil gambar? Iya, Iya, ini teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita.
Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atikoh, dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta sudah tolong. selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi
minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto kita mau ambil di handphone. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan seperti luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami meng-clearkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu,
Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan
terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai kemudian harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer, boleh turun fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya, Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI.
Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, ya, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah, dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Iya, ini- teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN,
terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Bawang merah di sini cukup mahal, ya, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya Iya, sekali lagi terima ibu-ibu kasih. kita, jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Iya, ini- teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya, Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu.
Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu luar biasa.
ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami meng-clearkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara,
Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah
Program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di Kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye.
Terkait hal tersebut, Atiko menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atiko, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari capres itu sendiri, Atiko, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye.
Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atiko, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atiko, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh,
sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun, kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab,
Diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara,
Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu.
Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi,
Secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu.
Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi,
Secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo,
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi,
Secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh,
kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atiko Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.
Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta.
Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye, dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara,
Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya.
Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di Kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atikoh, dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye, dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut,
Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD.
Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI.
Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD.
Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun,
Kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya.
Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye, dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye.
Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan
terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3,
Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atikoh, dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut
dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado,
Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang
yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun, kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI.
Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu,
Katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN,
terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye.
Terkait hal tersebut, Atiko menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atiko, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atiko, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye.
Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh,
sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab,
Diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda,
Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara,
menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel.
Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu.
Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi,
Secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo,
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh,
kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.
Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta.
Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo,
dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda
Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya.
Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di Kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan.
Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya.
Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye, dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye.
Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan
terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3,
Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun, kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut
dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melapor Mas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda.
Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye, dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun
Kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya.
Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye.
Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. "Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu," katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. "Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN," tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan
terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3,
Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut
dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado,
Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun, kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri
yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI.
Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu,
Katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN,
terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye.
Terkait hal tersebut, Atiko menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atiko, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari capres itu sendiri, Atiko, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye.
Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh,
sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atikoh, dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab,
Diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atikoh, dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan dharma wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara,
Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu.
Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi,
Secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo,
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi,
Secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo,
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi,
Secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo,
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu.
Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi,
Secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh,
kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti ATIKOH Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.
Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta.
Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya. Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di Kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para dharma wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara,
Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke Bawaslu imbas aksi kampanyenya. Adapun Atikoh dilaporkan karena dugaan mengajak ASN untuk kampanye. Terkait hal tersebut, Atikoh menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai Capres. Selain itu, ia juga tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, 22 Januari 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Keppel alias Steve Keppel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Jadi, secara resmi kami melaporkan ada dua pihak yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tim kampanye dalam hal ini istri dari Capres itu sendiri, Atikoh, kata Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta. Leo menjelaskan, pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye itu, disebut Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah bahwa, kampanye yang menghadirkan salah satu istri dari calon presiden, ujarnya.
Ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam, ia menambahkan. Atas hal tersebut, Leo melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporannya bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap sebagai warga negara yang baik, pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil sehingga pelaporan ini kami lakukan dengan harapan Bawaslu dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, pungkasnya. Respons Siti Atikoh Ganjar saat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ajak ASN saat kampanye. Siti Atikoh Supriyanti dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Acara kampanye digelar di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara dan dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Atikoh pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Atikoh mengaku belum mengetahui laporan yang menyangkut dugaan dirinya mengajak ASN ketika kampanye ke Bawaslu RI. Saya belum tahu maksudnya apa. Saya belum tahu, katanya saat menghadiri acara talk show bareng warga di kota Probolinggo, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Atikoh menegaskan bila dia tidak pernah menghubungi teman-teman ASN selama suaminya maju sebagai capres. Selain itu, beliau juga sudah tidak pernah bertemu dengan teman ASN, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Tengah, Jateng. Saya tidak pernah menghubungi teman-teman ASN, apalagi mengajak-ajak saat kampanye. Saya juga tidak pernah bertemu. Saya menjaga teman-teman saya yang ASN, tegasnya. Sementara itu, selain Atikoh, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Sebab, diduga ada surat dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menggerakkan para Dharma Wanita dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara yang dikemas sebagai senam pagi itu. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi